Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ika Sulastri dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan hasil resume dari materi tentang teknik normalisasi database dan contoh penerapannya. Yang pertama yaitu pengertian normalisasi database, di mana pengertian itu suatu bentuk hubungan sistematis yang tujuannya untuk mengurangi redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan baik. Tujuan normalisasi database adalah untuk memastikan kebenaran data dan mengurangi pengulangan data, dan juga bertujuan untuk membuat tabel yang normal atau baik. Jika sebuah database belum dinormalisasi, maka kemungkinan akan terjadinya 3 hal yang merugikan. Contohnya seperti insert, delete, dan update. Teknik normalisasi adalah suatu usaha untuk membuat sebuah database yang normal atau baik agar desain tabel-tabel berada dalam bentuk yang benar dan normal dan dapat didefinisikan dengan mudah menggunakan fungsi. Normalisasi dimulai dari bentuk data yang tidak normal atau yang biasa disebut dengan unnormalized, dan diselesaikan melalui tahap-tahap seperti yang di atas dan telah sesuai prosedur dan urutan kerjanya. Pada tahap awal dinormalisasikan dengan 1 INP. Apabila tidak selesai, maka akan dilanjutkan oleh 2 INP, dan apabila 2 INP juga tidak dapat menyelesaikan normalisasi, maka akan dilanjutkan oleh 3 NP, dan begitu seterusnya sampai semua data dan tabel serta relasi dapat normal dan baik. Normalisasi database terdiri dari berbagai bentuk dan fungsi dalam database. Dalam database setidaknya ada 9 cara menormalisasikan data seperti 1 NP, 2 NP, 3 NP, EKNP, BCNP, FNP, 5 NP, DKNP, dan 6 MP. Namun yang biasa digunakan dalam menormalisasikan database hanya ada 4 cara. Selanjutnya itu yang kedua, penerapan bentuk normalisasi. Pada proses perancangan database dapat dimulai dari dokumen dasar yang dipakai dalam sistem sesuai dengan lingkup sistem yang digunakan yang dibuat rancangan database-nya. Berikut ini adalah contoh dokumen mengenai faktur pembelian barang pada PT Revanjaya. Sehubungan dengan dokumen dasar tersebut, tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan normalisasi data adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk normalisasi. Langkah pertama dalam melakukan normalisasi data adalah dengan membentuk contoh data tersebut. Dengan membentuk normalisasi data dengan cara mencantumkan semua atribut data yang ada apa adanya seperti terlihat sebagai berikut ini. Di sini terdapat nomor faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal jatuhnya tempo, QT, harga, jumlah, dan total. Semua data yang akan direkam. Semua data yang ada akan direkam. Data yang double tidak perlu ditulis. Terlihat baris atau record yang tidak lengkap. Sulit dibayangkan bagaimana untuk baris yang harus dibentuk untuk merekam data itu. Selanjutnya itu yang kedua, bentuk normal pertama atau 1 NP. Bentuklah menjadi bentuk normal pertama dengan memisahkan data pada atribut-atribut yang tepat dan bernilai otomatik. Juga seluruh record atau baris harus lengkap adanya. Bentuk relasi adalah flat file.
Dengan normal pertama, kita dapat membuat satu tabel yang terdiri dari 11 atribut. Yang pertama nomor faktor, kedua kode supplier, tiga nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, QT, harga, jumlah, dan total. Sehingga hasil daripada pembentukan nomor pertama 1NP adalah contohnya yang terdapat pada gambar yang ada di dalam hasil presentasi yang saya buat tersebut. Pada normal pertama tersebut masih terjadi kelemahan terutama pada proses insert, update, dan delete. Insert atau penyisipan, kita tidak dapat memasukkan kode dan nama supplier saja tanpa adanya transaksi pembelian, sehingga supplier baru bisa dimasukkan kalau ada transaksi pembelian. Delete atau penghapusan, bila satu record atau baris dihapus, misalnya nama faktor, maka berakibat pada penghapusan data supplier padahal data tersebut masih diperlukan. Biasanya itu update atau pengubahan. Kode dan nama supplier terlihat ditulis berkali-kali. Bila nama supplier berubah, maka di setiap baris yang ada harus dirubah. Bila menjadi tidak konsisten, atribut jumlah atau merupakan atribut turunan seharusnya tidak perlu, karena setiap harga dikali kuantitas akan menghasilkan jumlah, sehingga hasil akan menjadi lebih konsisten. Yang ketiga yaitu bentuk normal kedua atau 2NP. Bentuk normal kedua dengan melakukan dekomposisi relasi di atas menjadi beberapa relasi dan mencari kunci primer dari tiap-tiap relasi tersebut, dan atribut kunci haruslah unik. Melihat permasalahan faktor di atas, maka dapat beberapa kunci kandidat. Yang pertama yaitu nomor faktor, kode supplier, dan kode barang. Kunci kandidat tersebut nantinya bisa menjadi kunci primer pada relasi hasil dekomposisi. Dengan melihat normal pertama, kita dapat mendekomposisikan menjadi 3 relasi beserta kunci primer yang ada, yaitu yang pertama relasi supplier atau kode supplier, relasi barang atau kode barang, dan relasi faktor atau nomor faktor. Dengan melihat ketergantungan fungsional atribut-atribut lain terhadap atribut kunci, maka didapatkan 3 relasi sebagai berikut. Contohnya yang terdapat pada gambar yang saya buat ini. Dengan pemecahan relasi di atas, maka untuk pengujian bentuk normal ke-1 yaitu insert, update, dan delete akan terjawab. Kode dan nama supplier baru dapat masuk kapanpun tanpa adanya transaksi pada tabel faktor. Demikian pula untuk proses update dan delete untuk tabel supplier dan barang. Pada bentuk normal kedua tersebut masih terjadi permasalahan, yaitu relasi faktor. Atribut kuantitas pada relasi faktor tidak tergantung pada kunci utama. Atribut tersebut bergantung fungsi pada kode barang plus nomor faktor. Hal ini dinamakan ketergantungan transitif dan haruslah dipilih menjadi 2 relasi. Yang kedua yaitu masih terdapat pengulangan, yaitu setiap kali satu faktor terdiri dari 5 macam barang, maka 5 kali jugalah ditulis nomor faktor, tanggal, jatuh tempo. Hal ini harus dipisahkan bila terjadi pengganaan tulisan berulang-ulang. Yang terakhir yaitu tentang bentuk normal ketiga atau 3NP. Bentuk normal ketiga mempunyai syarat setiap relasi tidak mempunyai atribut bergantung transitif, harus bergantung penuh pada kunci utama, dan harus memenuhi bentuk normal kedua atau 2NP. Untuk memenuhi bentuk normal ketiga, maka pada relasi faktor harus dikomposisi atau dipecah lagi menjadi 2 relasi, yaitu relasi faktor dan relasi transaksi barang, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, contohnya
terdapat pada gambar yang ada di hasil presentasi saya ini. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan yang saya hasil resume saya tadi, yaitu dari pembahasan di atas, normalisasi adalah sebuah upaya untuk memperoleh sebuah basis data dengan struktur yang baik atau ruang penyimpanan yang efisien dengan cara penerapan sejumlah aturan atau bentuk normal pada setiap tabel yang menjadi anggota basis data. Dari data di atas dapat disimpulkan cara-cara melakukan normalisasi data. Yang pertama itu satu, bentuk normal ke-1, bentuk normal kedua, dan bentuk normal ketiga. Cukup sekianlah hasil presentasi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.